Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramadhani, NIM 045 022 055 dari UPBJ Surakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari matkul pemrograman berbasis web. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada suara bising yang masuk ke audio karena rumah saya pinggir jalan raya persis. Oke, kita langsung ke soalnya. Di sini kita diminta untuk menerapkan penggunaan PHP SQL yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, Vue.js, dan beberapa persiapan yang perlu dilakukan yaitu menginstalkan SAMPP dan pembuatan database dalam nama pendidikan dan tabel mahasiswa. Untuk yang pertama kita buka folder. Sebelumnya saya sudah pernah mendownload di SAMPP, jadi kita tinggal menjalankan tanpa perlu menginstal. Kemudian di sini ada Ctrl X. Sebelumnya saya tadi sudah mencoba. Jadi yang pertama itu kita start untuk Apache dan kita start untuk MySQL. Hal ini berguna untuk agar kita bisa mengakses melalui localhost. Nah, kita pencet admin. Kita akan masuk di interface database phpMyAdmin. Untuk membuat database baru, kita cek baru di sebelah sini. Sebelumnya saya sudah membuat database pendidikan. Ada kampus ini sebagai coba-coba terlebih dahulu. Dan tentunya untuk nama database tidak boleh sama, meskipun besar kecilnya itu ada. Jadi kita pencet pendidikan. Saya kasih angka 2 agar berbeda dengan database sebelumnya. Kita klik buat. Kita tentukan kolomnya. Dari sini minimal 5 sih. Jadi bebas mau diisikan berapa. Kita klik buat. Namanya saya kasih mahasiswa 3 atau enggak ini. Klik buat. Yang pertama kita tambahkan dulu nama kolomnya. Terus kemudian jenis data yang akan dimasukkan. Untuk int itu untuk angka, untuk teks itu untuk tulisan, varchar itu untuk karakter, varian karakter, dan date itu untuk tanggal. Karena itu identik dengan angka, maka kita masukkan int. Lalu di sini kasih nama dengan varchar. Untuk panjang nilainya, untuk id saya kasih angka 3. Terus untuk nama saya kasih angka 50. Saya kasih NIM.
Terus untuk yang ID yang paling atas, jangan lupa kita centang untuk auto increment dan ini melakukan primary key. Lalu kemudian kita mencet simpan. Sebuah tabel bernama data mahasiswa telah berhasil dibuat dalam database pendidikan. Untuk menambahkan kita klik padakan di sini. Ini kita kosongi tidak apa-apa, nanti akan auto nambah sendiri. Ini secara singkat saja. Nah, di sini telah berhasil ditambahkan. Kita cek. Di sini telah bertambah 2 isian. Kita tambahkan lagi. Baik, di sini telah ada 6 isian. Lalu kemudian kita kembali ke library. Kita cari yang bernama Docs. Di sini sebenarnya saya telah membuat folder pendidikan, dan kedua ini merupakan file uji coba saya sebelumnya. Jadi saya buat lagi di sini. Saya kasih nama pendidikan 2. Itu saya klik kanan karena sebelumnya sudah saya atur agar bisa muncul di opsi klik kanan. Kita masuk ke Visual Studio Code. Baik, di sini kita sudah masuk folder yaitu di pendidikan 2. Jadi kita tinggal membuat file HTML, CSS, JS, dan PHP-nya. Pertama saya buat PHP dulu kali ya. Sebenarnya sama aja sih. Yang pertama kita tuliskan host.
Sebelumnya kita kasih kode dulu bahwa menunjukkan kalau kita mengcoding PHP. Dua ini menandakan bahwa kita akan mengcoding maupun membuat file PHP. Kemudian kita teruskan, kita mengambil variabel host, terus ada user, mau petik 2 atau petik 1 itu sebenarnya sama aja. Cek. Mau petik 2 atau petik 1 itu sebenarnya sama aja. Tapi kita gunakan petik 1 saja. Sini ada, kita mengambil password karena pada sebelumnya itu tidak kita password, jadi kita kosongi. Setelah kita ada db name, namanya tadi adalah di nama database yang ada di php-admin yang telah kita buat. Kemudian kita buat codingan mengenai koneksi. Kemudian kita membuat codingan untuk mengambil data dari database. Sini tuh saya lupa.
Maaf bila memakan waktunya. Ya namanya juga masih belajar. Begini aja deh, karena waktunya terus berjalan lama dan tidak memungkinkan, saya akan menggunakan folder yang sebelumnya. Kita close terlebih dahulu. Di sini telah tersedia ada di sebuah codingan yang telah terjadi sebelumnya. Saya jujur saja sebenarnya ini adalah dari AI karena saya membuat sebelumnya, yaitu Muhammad dan Jajalneh, itu tidak kerja dan tidak nyambung ke database karena memuai waktu yang sudah mepet dengan deadline. Jadi saya ambil jalan pintas. Intinya saya paham apa yang dimaksudkan. Baik, saya akan menjelaskan uh, codingan yang ada di sini. Yang pertama dari Git mahasiswa PHP. Di sini ada koneksi ke database, dan setelah koneksi ke database ada cek koneksi, di mana jika koneksi gagal akan keluar tulisan koneksi gagal. Kemudian di query data mahasiswa ini kita mengkodingkan select from, itu artinya kita memilih dari dan tambah dari tabel mahasiswa yang ada di database pendidikan. Nah, habis itu di sini ada fact asok ini sebuah metode menjaring database agar bisa database itu muncul di codingan HTML kita. Kemudian di sini ada echo Jackson data yang ini akan menentukan berhentinya
codingan berhentinya database yang terhubung. Setelah itu kita membuat app.js dan main view, lalu ada method yaitu fetch. Kembali lagi fetch itu menjaring get mahasiswa PHP. Jadi ini yang ini dimaksudkan ke sini, lalu akan diteruskan ke HTML. Ya, secara lebihnya seperti itu. Ini juga ada solusi atau saran jika ini gagal maka gunakan ini agar lebih absolut. Kemudian di sini ada indeks HTML. Yang pertama ada auto table menandakan bahwa ini adalah file HTML agar bisa terbaca di browser. Kemudian di sini ada style sheet CSS. Jadi kita akan menghiasnya nanti di CSS. Lalu di body, jadi ini untuk head. Jadi nanti akan di browser itu akan ada namanya title. Itu nanti titelnya data mahasiswa. Di bodinya itu nanti akan konten isinya. Itu nanti akan ada daftar mahasiswa. H1 itu menunjukkan heading 1 atau tipe heading 1 itu yang paling besar kalau tidak salah. Lalu di sini saya tambahkan center agar tulisan mahasiswa ini nanti ada di tengah, tidak di pinggir. Lalu kita membuat table agar data dari database kita terlihat rapi dalam tabel. Kemudian di sini ada ID, nama, NPM, jurusan, dan angkatan. Lalu di sini ini untuk table head dan ini untuk table body. Jam 1:30 masih banyak motor. Di table body diisikan ini di V4 itu untuk perulangan mahasiswa in mahasiswa dengan k mahasiswa.id. Intinya itu mahasiswa itu sebagai data pemancing, indeksnya itu mahasiswa, dan ini tuh sebagai pemancing awalan. Jadi setelah mahasiswa.id kita keluarkan, maka mahasiswa yang dot nama NPM jurusan angkatan itu akan keluar. Kemudian di bawah sendiri kita kasihkan script src ini untuk view dan ini untuk app.js agar bisa terhubung dengan app.js. Kemudian di sini saya ada style CSS di mana body, jadi nanti di body itu nanti backgroundnya warna ini, terus padding dengan 20 dan familnya nanti akan menggunakan Arial. Di H1-nya nanti berwarna hitam. Kemudian pada tabelnya width-nya itu 100%. Jadi width 100% itu lebarnya itu memenuhi layar dari pojok sini hingga pojok sini dengan background warna putih. Jadi saya menggunakan paddingnya 1px. Ini sebelumnya dari AI udah saya rubah, jadi saya buat awal lagi untuk style CSS-nya. Baik, langsung aja kita coba. Localhost ini ya, pendidikan localhost
index.html. Nah, akan muncul, kita cek apakah sama. Ini isinya yang eh, tabel mahasiswa di pendidikan. Jadi ini ada ID, ada nama, yaitu ada Fadila Ramadhani saya sendiri, dan informasi. Oh, ini harusnya kayak gini. Yap. Jadi cukup sekian video praktikum saya kali ini. Tes tes. Halo halo. Intinya intinya tuh. Ya, maaf ada kendala di audio saya. Jadi intinya ini pastikan hidup. Kemudian cek lagi di get nya apps, index dan style CSS-nya. Terima kasih telah menonton. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Keep spirit study and say goodbye.